hukuman 6 tahun penjara. Sidang ditutup. Maret 1966, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya, Jenderal Amin Mahfuz sebagai Menteri Perindustrian Dasar, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat sebagai Menteri Veteran. Dan demobilisasi diberi tugas oleh Soeharto untuk membujuk Presiden Soekarno membuat perintah untuk mengendalikan situasi yang terjadi di Jakarta. Kalian harus membujuk Presiden Soekarno agar memberikan maskot kepada saya, agar kota Jakarta dapat dikendalikan oleh saya sendiri. Dan ingat, kalian harus bisa menceritakan keadaan kota Jakarta saat ini, karena saya juga bisa mengatasi kota Jakarta dengan cara yang sehat. Baik, Pak. Siap, terima kasih. Setibanya ketiga jenderal di kota Bogor, ketiga jenderal tersebut menuju Istana Merdeka. Ketiga jenderal tersebut menyampaikan perintah-perintah Soeharto kepada Soekarno tentang kota Jakarta. Lalu menyampaikan bahwa Soeharto bisa mengatasi kota Jakarta dengan cara yang sehat. Saat ini kota Jakarta sangat tidak aman. Banyak mahasiswa yang melakukan demokrasi untuk penumpasan PKI. Sebaiknya kita melakukan keamanan. Karena Pak Soeharto dapat mengendalikan situasi dengan secara cerita. Akhirnya Presiden Soekarno setuju dengan hal tersebut dan dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditunjukkan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Tolong kasihkan surat ini kepada Soeharto. Ketiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI AD. Setelah itu, Mayor Jenderal Soeharto mengendalikan kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Satu tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR sementara sesuai dengan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Ya Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan seadil-adilnya,
memberikan undang-undang dasar dan peraturannya dengan seluruh sumpah serta berbakti kepada nusa dan negara. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik. Bahkan, Indonesia dijuluki sebagai negara swasembada pangan. Pada Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan untuk menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sementara pemerataan dan keadilan sosial diabaikan. Kami butuh keadilan. Kabar Pak, saya mendengar ada mahasiswa yang mengadakan demo. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Saya ingin hal itu segera diselesaikan. Siap, laksanakan. Ali, perintahkan Hariman Siregar tentang saksinya tersebut. Siap. Hariman, keadaan seperti rusuh. Siapa yang melakukan ini semua? Bukan kami, Pak. Lalu siapa lagi? Sedangkan hanya kalian yang ada di sana. Dibakaran dan kerusuhan tersebut akan kami usut tuntas, Pak. Baik, saya tunggu. Hariman Siregar segera diadili dan dipenjara. Kerusuhan apa yang terjadi? Kami juga saudara Hariman Siregar akan tetap terjadi hukuman atas kerusuhan pada tanggal 15 Januari 1974. Kami jatuhi hukuman 6 tahun penjara, sidang ditutup. 6 tahun penjara, sidang ditutup. Pada saat masa perubahan Orde Baru ke masa reformasi di tahun 1998, terjadi demo yang menyuruh Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Akhirnya, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan sisa waktu jabatannya kepada B.J. Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan bernegara. Atas pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong dengan keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah mengatakan pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya. Saya menilai bahwa dengan tidak terwujudnya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan ke-7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, karena itu dengan dan setelah dengan sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, jabatan Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang juga adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pagi ini pada kesempatan silaturahmi sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mendetaris MPR 1998 sampai 2003 atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih dan meminta maaf bila ada kesalahan dan kecurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945
1945. Mulai hari ini, pula Kabinet Pembangunan ke-7 demisioner dan kepada para menteri ucapkan terima kasih oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk mengucapkan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta, 21 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Terima kasih. Beberapa tahun kemudian, B.J. Habibie mengundurkan diri pada tanggal 20 Oktober 1998 dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2001. Setelah beberapa tahun kemudian, Abdurrahman Wahid mengundurkan diri dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Beberapa tahun kemudian, Megawati Soekarno Putri digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Beberapa tahun kemudian, Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga sekarang, dengan 2 periode yang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Gandengan tangan dan jangan kau lepaskan. Bagaimana keadaan semakin rusuh? Siapa yang melakukan ini semua? Bukan kami, Pak. Lalu siapa? Sedangkan keadaan saat itu di sana tidak lihat. Kerusakan dan kebakaran di sana. Kabar? Soekarno. Lama berjabat, bro. Soeharto. Jokowi. 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 Jokowi.
Makasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bu Atika, tolong nilai kami dibesarkan ya, Bu. Panas hujan kita lalui bersama, beratku kehilanganmu.